Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Siapa yang memelihara salatnya, menjaga salatnya, siapa yang mendirikan salatnya dan menegakkan segala adab, kaifiat, rukun, syarat, tertib-tertibnya, maka salatnya itu baginya merupakan cahaya dalam hidupnya, ketenangan dan ketentraman dalam dirinya, dan salatnya itu nanti akan melepaskannya dari segala azab siksa pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha. Tetapi siapa yang tidak salat, siapa yang tidak mengerjakan salat, mendirikan salat, memelihara adab, kaifiat dan tertibnya salat, lam yakul lahu nuran wala burhanan wala najat. Ia tidak mempunyai cahaya. Tidak akan ada ketenangan dan ketenteraman dalam dirinya. Dan ia tidak akan terlepas dari azab Allah pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti pada hari kiamat, orang yang tidak salat itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Demikianlah penderitaan demi penderitaan, siksaan demi siksaan yang akan ditimpakan kepada mereka yang melengah, melalai, meremeh-remehkan kewajiban. Kewajiban ini kewajiban, ya. Kewajiban seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah tanpa kecuali. Kalau seseorang itu tidak salat, apa namanya lagi? Akan disebut muslim atau muslimah, dia tidak salat. Akan disebut atau dipanggil mukmin dan mukminah, dia tidak salat. Salat itu merupakan ciri sekaligus ia adalah identiti keislaman, keimanan seseorang. Kalau sudah tidak salat, apalagi yang ada padanya? Hilang ciri, hilang identiti atau identitas. Orang yang tidak salat itu, pertama, dia adalah seorang yang telah merobohkan agama, meruntuhkan agama. Karena as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang tegaknya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan salat, maka dia telah menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah meruntuhkan agama. Yang kedua, orang yang tidak salat berarti dia kafir kepada Allah. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Tali simpul yang menghubungkan antara manusia dengan Allah adalah salat. Kalau tali simpul itu telah putus, hubungan salatnya sudah putus, faqad kafar, maka sungguh-sungguh ia telah menjadi kafir. Kekafiran seseorang dihitung atau dikira sebanyak salat yang ditinggalkan. Kalau 5 kali tinggal salat sehari semalam, 5 kali kafir. Kalau sebulan, 150 kali kafir. Kalau setahun, 1800 kali kafir. Kalau 50 tahun dia tidak salat, dia sudah 90.000 kali kafir. Orang yang tidak salat adalah orang kafir. Yang ketiga, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu min 'amalihi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali amal yang akan dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salat. Salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya baik, diterima, maka selamat dan terlepaslah ia daripada segala siksa. Salatnya baik, diterima, diterimalah semua amal-amalnya yang lain. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir.
Tapi kalau sholatnya rusak, sholatnya ditolak, ditolaklah semua amal-amalnya yang lain, tidak diterimalah semua amal-amalnya yang lain. Maka orang yang tidak sholat itu ialah orang yang telah merobohkan agama, orang yang telah kafir, orang yang tidak lagi mendapat peruntungan amal, tidak ada lagi sisa kebaikan yang ia lakukan. Tidak ada lagi satu hisab yang akan dihisab dari amalannya. Orang yang tidak salat berarti telah mengistihar, memproklamir, mengumumkan dirinya sebagai penentang Allah, penentang Rasulullah, musuh Allah dan musuh Rasulullah, serta musuh seluruh kaum muslimin muslimat. Maka di mana tempatmu, wahai orang-orang yang tidak sholat, sekiranya Anda tetap tidak sholat? Maka jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Jalan satu-satunya ialah mulai hari ini, mulai sekarang, sholatlah. Memohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Alangkah malang Anda, malang sekali. Kita tinggal di bumi Allah, memakan rezeki pemberian Allah. Langit, bumi dan isinya dalam genggaman Allah. Kita tidak dapat terlepas dari Allah. Sementara Allah telah memberi sekian banyak kemurahan-kemurahan dan nikmat-nikmatnya kepada kita. Sanggup Anda mengingkari, mengkufuri nikmat Allah itu? Maka kalau kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk segera bertaubat dan segera salat atau sembahyang tetap Anda abaikan juga, jangan menyesal nanti jikalau Anda mati. Anda akan menempuh dan mengalami seperti yang telah saya sebutkan dalam hadis-hadis tadi. Semoga tidak jadi begitu. Harap saudara-saudara saya segera sadar, insaf, dan bertaubatlah kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.